Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus akan datang kembali. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anak-anak, setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga. Dia kembali ke rumah Bapanya. Kepergiannya sudah diberitahukan kepada murid-muridnya sebelum penangkapannya di Taman Getsemani. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu." Yohanes 13 ayat 33. Tetapi jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 ayat 1. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus terangkat ke surga, ke rumah Bapa, karena Bapa itu ada di surga. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan jika berdoa, kita harus berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di surga. Matius 6 ayat 9. Di surga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Dengan kata lain, Yesus di surga duduk bersama di atas tahta Allah. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Itu berarti di dalam nama Yesus adalah jaminan bagi semua orang. Dengan kata lain, Yesus di surga menjadi pengantara bagi manusia kepada Bapa. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 7 ayat 22. Dialah pengantara dan imam besar kita di surga, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ibrani 8 ayat 1. Anak-anak, ketika kita berdoa kepada Bapa, meminta apapun termasuk meminta pengampunan, maka Yesus adalah yang menjadi pengantara kita. Pengantara kita artinya menjadi imam kita.
Ia naik ke surga untuk menjadi imam besar kita. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan-persembahan menurut hukum Taurat. Ibrani 8 ayat yang keempat. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan keimamatannya di surga, ia akan datang kembali ke bumi. Ia akan datang bukan dalam wujud roh, tetapi datang dalam wujud yang dapat dilihat oleh semua mata manusia. Pewahyu berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Yohanes Pewahyu, ketika dalam khayal, Yesus berkata kepadanya, "Ya, aku datang segera." Yesus berjanji untuk datang segera. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah engkau bersedia, karena Dia datang untuk membawa setiap orang ke rumah Bapanya yang di surga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu bersedia, karena Yesus datang untuk membawa kita, setiap orang, ke rumah Bapanya yang di sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.